Garis besar film sini di video ini saya akan bahas inilah urutan chapter terbaik dan terpenting di tahun 2020. Nah mari tanpa basa lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya agar video film ini langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan sebelum komen atau apapun kalian menonton video ini sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, karena sekarang kita sudah masuk ke tahun 2021 dan di sini saya akan mengucapkan nih selamat buat kalian yang telah melewati tahun yang dipenuhi segala cobaan mulai dari mental, fisik, jiwa dan segalanya deh di tahun 2020 kemarin. Semoga di tahun 2021 ini menjadi tahun yang bagi kita semua untuk bangkit dan menjadi lebih baik lagi. Amin. Oke, kita akan langsung masuk bahas ke One Piece. Dengan segala kendala juga yang ada di tahun 2020 membuat chapter One Piece ini tidak rilis secara optimal. Dimana chapter tahun 2020 ini dimulai dari chapter 967 dan berakhir di kemarin chapter 999. Ya karena chapter 1000 ini rilis legalnya atau rilis secara resminya tanggal 4 Januari 2021. Jadi dia tidak dimasukkan ke dalam list untuk kali ini. Nah jadi hanya ada 33 chapter doang dari biasanya yang normal nih One Piece itu per tahunnya kurang lebih 40-an chapter lah. Tapi karena adanya pandemi jadi cuma muncul 33 chapter saja. Sungguh waktu yang berat sekali bukan di tahun 2020 ini. Nah di sini nih saya akan buat list chapter terbaik dan terpenting di tahun 2020. Yang sebenarnya banyak sekali sih chapter-chapter keren dan juga penting di tahun ini. Tapi jika diurutkan semua akan banyak sekali, jadi akan saya urutkan saja dari yang terpenting dan terepik. Dan lagi-lagi, ini hanyalah menurut channel saya sendiri yang pastinya akan berbeda kalau kalian punya urutan masing-masing. Kita hanya akan list untuk 10 urutan terbaik saja dan kita mulai dari peringkat yang ke-10. Peringkat 10 adalah di chapter 985. Chapter ini kurang lebih intinya ada di pembicaraan antara kedua aliansi Yonkou alias Big Mom dan juga Kaido. Di mana akhirnya di chapter ini dijelaskan tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mendapatkan One Piece. Di mana awal chapter ini dimulai dengan pertempuran Kanjuro melawan para Scabbard yang lain. Di chapter ini juga dijelaskan Kaido dan Big Mom ternyata dia pun mengincar yang namanya Ancient Weapon. Sejujurnya menurut saya jika kedua karakter ini akan dihentikan setelah arc Wano Kuni, kenapa Oda membuat plot yang sangat besar dan sangat gila dengan mereka ini mengincar One Piece dan mencari Ancient Weapon. Pasti ada hal lain yang Oda rencanakan di balik pertemuan kedua orang ini. Nah di chapter ini juga si bangsat Orochi dipenggal oleh Kaido. Lalu untuk peringkat 9 menurut saya adalah di chapter 981. Chapter ini diawali dengan Kid yang habis menggeprek Apo. Dan inilah awal mula dua part termantap alias Luffy dengan Zoro dan Kid beserta Killer. Dimana di sini Killer sangat pusing melihat trio idiot ini yang sangat bodoh. Dimana yang mantap dari chapter ini adalah anak buah Big Mom yang hampir berhasil naik ke Wano Kuni langsung digaplok oleh Marco the Phoenix yang sudah sampai di Wano Kuni. Dimana kemunculan dari Marco ini sangat menjadi topik di mana-mana terutama di forum-forum One Piece luar negeri dan dalam negeri. Lalu yang ke-8 menurut saya adalah chapter 989. Chapter selanjutnya yang tidak kalah epik adalah di chapter ini. Chapter ini diawali oleh Franky yang menabrak Big Mom dengan sepeda motornya. Serta perkataan epik juga dari Franky kepada Nami yang sebelumnya menyuruh Franky untuk kabur karena berhadapan dengan Yonkou, tapi di situ Franky berkata, "Bukankah kita akan menjadikan Luffy Raja Bajak Laut? Yang berarti kita tidak boleh takut hanya oleh seorang Yonkou saja." Wih, wajai banget. Di sini juga kita melihat tag team antara Jinbe dan Robin yang membuat Big Mom terlempar cukup jauh. Dan chapter ini ditutup dengan seluruh kru topi jerami yang sudah bersama. Wah, epic banget. Biasa sih kalian-kalian pasti pada seneng nih momen berkumpulnya seluruh orang kayak gini kan. Lalu peringkat ke-7 adalah chapter 970. Kita akan mundur cukup jauh lah ke chapter awal-awal, tepatnya ini masih dari flashback Kozuki Oden. Dimana chapter ini dimulai dengan Oden dan para Scabbard yang lain memutuskan untuk menyerang atau menyerbu Kaido.
di mana ke-9 pelayan Oden alias Pala Skabart plus Shinobu dan Kozuki Oden sendiri melawan ribuan dari anak buah Kaido di perjalanan menuju Onigashima. Dan di sini pula kita melihat sosok cantik dari Shinobu ketika masih mudanya. Disinilah akhirnya kita melihat luka permanen di tubuh Kaido, yaitu dengan Tougen Totsukanya Kozuki Oden. Di sini pula kita mengetahui kekalahan Oden hanya karena diganggu oleh si nenek tua sialan yang berubah menjadi Momonosuke. Lalu peringkat ke-6 adalah di chapter 976. Nah, chapter ini dimulai dengan kebodohan dari Kinemon yang membuahkan hasil yang luar biasa. Sebenarnya tidak banyak sih hal keren yang terjadi di chapter ini selain kita melihat kemampuan luar biasa dari Kanjuro yang sebenarnya saya sangat yakin dan sangat disayangkan jika Kanjuro ini mati begitu saja apalagi off screen. Di sini kita melihat keadaan yang cukup desperate dari para samurai yang ada karena terdapat kapal musuh yang bisa menggunakan meriam super panjang untuk menembak. Tapi ternyata ada serangan yang menembus kapal tersebut. Dan tidak lain atau tidak bukan itu adalah serangan dari bos Jinbei. Dengan perkenalan yang sangat super epic, aku, Jinbei Ksatria Lautan, saat ini adalah sebagai seorang juru kemudi bajak laut topi jerami. Wah, sebenarnya kemunculan dari Jinbei ini sangat merinding sekali. Lalu selanjutnya peringkat kelima adalah di chapter 995. Chapter ini dimulai dengan Marco yang berhadapan dengan Big Mom. Dan dia yang juga masih bingung dengan apa perannya di perang ini. Serta kemunculan duo cantik kita, alias duo Ming, Wanda dan juga Carrot yang berada di mode sulong. Dimana di chapter ini kita diperlihatkan yang dilakukan juga oleh duo trio lemah atau dua dari trio lemah kita, Usopp dan juga Nami. Di sini Nami yang dalam keadaan wah ini super tragis dan super sadis. Sebenarnya Oda tidak pernah membuat karakter wanita, terutama Nami sampai seperti ini. Dimana di hadapan kematian, Nami ini dia tetap tidak rela mengingkari bahwa sang kaptennya alias Luffy untuk tetap menjadi raja bajak laut. Dia bahkan rela berkata seperti itu yang bisa saja buatnya kehilangan nyawanya di tempat. Ini benar-benar membuat merinding sih perkataan dari Nami ini. Lalu selanjutnya peringkat keempat adalah di chapter 997. Chapter ini dimulai dengan Sanji yang tertipu oleh kegemulaian para wanita alias anak buah dari Black Maria si cantik. Dimana satu bagian terepik dari chapter ini adalah ketika Zoro yang sudah tidak tahan melihat keadaan sekitar yang sangat kacau. Dan dia pun menyadari keadaan di puncak Onigashima ini terlihat sudah semakin tidak terkendali dan akhirnya Zoro mengerahkan kekuatannya dan langsung menebas Apop. Satu momen simpel yang luar biasa epik dari Babang Joro-Joro. Di sini pula Zoro marah kepada Queen yang berkata bahwa dia di sini bukan untuk main-main, melainkan mengincar kepala yang langsung adalah main villain di arc ini alias Kaido. Di chapter ini pula Kaido mulai serius nih dan memiliki kemampuan yang ternyata sangat masif. Dia dapat mengangkat sebuah pulau sebesar Onigashima yang sangat-sangat gila sekali. Nah selanjutnya kita masuk ke top 3 dari chapter terbaik dan terpenting di tahun 2020. Peringkat ketiga adalah di chapter 972. Chapter ini dimulai dengan Shinobu yang memberikan informasi terkait kebaikan Kozuki Oden. Chapter ini pula kita mengetahui alasan kenapa negeri Wano ini mengisolasikan dirinya. Karena ada kekuatan besar yang harus mereka hindari. Serta di sini kita mengetahui Wano Kuni, bukan. Dunia sedang menunggu seseorang yang akan membawa beban 800 tahun lalu dan ketika orang itu datang, Wano Kuni ini harus siap dan membuka batasannya. Setelah itu pun, Oden berhasil selamat dari 1 jam luar biasa yang setelah itu dia melempar Pala Skabartnya dan kita melihat bagaimana Pala Skabart ini yang menangis dan disitulah Oden dibunuh. Oden bukanlah Oden kecuali kau merebusnya. Wah ini sebenarnya sesuatu yang sangat merinding banget kematian dari seorang karakter legenda yang sangat hebat juga, Kozuki Oden. Dimana chapter ini ditutup dengan Toki yang akan mengirim orang ke 20 tahun ke depan. Lalu selanjutnya, yang kedua yang cukup epik dan sangat mantap juga adalah chapter 999. Ini adalah chapter terakhir yang rilis di tahun 2020. Ingat, ini yang resminya ya, karena untuk 1000 di tahun depan.
Chapter ini dimulai dengan Ace yang sedang flashback melawan Yamato. Akhirnya mereka sharing sake dan yang lain. Di sini pun kita mendapatkan flashback mengenai Shirohige dan juga Ace. Ya intinya highlight dari chapter ini adalah podcast DS lah. Dimana ditutup dengan kita diberitahu buah iblis dari Kaido adalah mythical zoan yang bernama Uo Uonomi. Yang berarti ikan. Ya untuk modelnya memang belum diketahui apa sih. Dan itu pun diberitahu Big Mom memberikannya di hari Rocks ini dikalahkan. Ya mungkin untuk lengkapnya sudah saya bahas super detail sekali di video review ya. Mungkin kalian bisa cek. Nah ini dia juara chapter terpenting dan terbaik di tahun 2020. Dimenangkan oleh chapter 967. Dimana ini pula chapter pembuka di tahun 2020. Pembuka tahun yang luar biasa dan penutup tahun juga yang luar biasa dengan chapter 999. Dimana untuk pembuka tahun 2021 itu pun sangat mantap dengan chapter 1000 kan. Dimana para Wars Generation utamanya trio Jamet lawan dua orang Yonkou yang mungkin akan jadi 3-2 ya lah. Nah jadi chapter ini masih berada di flashback tepatnya di chapter 967. Ini adalah flashback dari Kozuki Oden, walaupun lebih ke sudut pandang dari Roger. Dimana di sini kita melihat petualangan dari Roger dan para krunya. Di sini pula kita mendapatkan ramalan dari Charlie yang masih sangat kecil, dan itulah alasan kenapa Roger dan krunya berkata mereka ini terlalu terburu-buru. Lalu perjalanan selanjutnya yang sangat nyambung sekali dengan timeline yang sudah Oda buat terkait gol di Roger ini. Dan dimana akhirnya sang Raja Bajak Laut orang pertama yang berhasil sampai ke pulau terakhir yang sebelumnya belum ada namanya. Dimana segala pengetahuan yang ada, segala ancient weapon, nama D, warna kuni, Void Century, dari semua hal yang ada yang bisa mereka lakukan setelah mengetahui hal itu hanyalah ketawa. Ya, ketawa. Dan itulah kenapa mereka menyebut pulau itu sebagai Love Tale. Sebuah cerita tawa yang membuat mereka semua tidak dapat berhenti tertawa setelah mengetahui semua hal yang sangat kompleks itu sepertinya. Satu chapter gila yang akhirnya membuat kita hampir mengetahui arti dari One Piece ini. Hal yang sudah kita tunggu-tunggu dari chapter 1 kurang lebih setengahnya lah terjawab di chapter 967. Dan itulah kenapa saya berkata chapter ini termasuk chapter yang paling penting dan sangat epic. Wah sebenarnya sudah berulang kali sih saya baca chapter ini tapi tetap merinding lah, keren banget pokoknya. Dimana itulah alasan saya juga kenapa saya Devil No Mi membuat merchandise pertama dengan sosok Goldie Roger yang di dalamnya juga terdapat kata-kata Love Tale. Serta perkataan epic juga dari Roger adalah Dream, Destiny, and Fate. 3 hal yang dimiliki oleh segala manusia. Nah jadi begitulah menurut saya untuk 10 chapter terbaik dan terpenting di tahun 2020. Mungkin kalian bisa punya list sendiri, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Ingin mendapatkan badges yang keren dan emoji yang lucu-lucu, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil No Mi pamit and I'll see you guys next time.